Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Sampai jumpa pada kali ini. Saya akan menguraikan tentang sosok pribadi Kuan Kong yang luar biasa. Para saudara-saudara saya, umat Tridharma, khususnya dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan maupun dari umat Tridharma dimanapun berada. Kita semua mengenal siapakah Kuan Kong, tapi saya ingin mengupas sedikit karena saya melihat bahwa pemujaan Kuan Kong ini sangat populer di mana-mana. Bahkan untuk di Indonesia, kelenteng yang paling besar adalah Kwan Sing Byo Tuban, yang altar utamanya adalah Kuan Kong. Lalu bagaimanakah ini bisa terjadi? Padahal kisah Kuan Kong itu terdapat pada abad kedua, sekitar tahun 200-an, di mana Tiongkok terbelah menjadi tiga, terkenal dengan nama Samkok atau kisah tiga negara. Sebetulnya kisah Kuan Kong yang sampai di tempat kita adalah merupakan suatu karya sastra dari Lo Kuan Chung. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca kisah ini. Ini merupakan karya sastra, walaupun berdasarkan sejarah. Memang sejarahnya ada, akan tapi kemudian dibuat sedemikian rupa, ceritanya sangat menarik, sehingga merupakan karya sastra yang terkemuka pada zamannya hingga saat ini. Diceritakan di sini bahwa Kuan Kong sesungguhnya nama aslinya adalah Kwan In Tiang. Pada waktu itu terjadi suatu pemberontakan oleh Destar Kuning. Lalu pemerintah sisa dari dinasti Han yang ada mengundang semua pemuda untuk menjadi sukarelawan membela negeri. Maklumat itu ditempelkan di tempat-tempat umum. Suatu ketika ada seorang pemuda yang bernama Lao Pi membaca maklumat itu. Dia menghela napas sangat panjang. Tiba-tiba di belakangnya ada seorang pemuda lain yang rupanya bulat, hitam, penuh brewok, terkesan kasar. Pemuda itu bertanya, "Kenapa hanya menghela napas? Ayo cepat, segera daftarkan diri kita untuk menjadi relawan membela negeri." Lao Pi berpaling, lalu dengan halus ditanya, "Dapatkah saya bertanya, siapakah nama Anda?" Tio Hui menjawab, "Saya adalah Tio Hui. Pekerjaan saya membuat arak dan menjual daging babi. Rumah saya tidak jauh dari sini." "Hei sobat, kalau memang kita sependapat, mari kita ke kedai arak, sekedar minum arak dan bercakap-cakap tentang cita-cita kita bersama yang luhur." Lalu kedua orang itu, Lao Pi dan Tio Hui, masuk ke kedai arak
Mereka memesan, kemudian bercakap-cakap. Karena mempunyai satu tujuan yang sama, mereka sangat asik bercakap-cakap. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang lain, gagah, besar, tinggi, membawa golok. Dengan kasar dia katakan, "Hei, beri aku arak. Aku sangat haus." Pelayan kedai itu kemudian menyiapkan arak, tapi pemuda ini tidak sabaran. "Ayo, cepat. Aku akan segera mendaftarkan sebagai sukarelawan. Nanti terlambat." Mendengar hal itu, Laopi dan Tiohui menghampiri, kemudian memperkenalkan diri, dan ketiga orang ini mempunyai pandangan yang sama, ialah ingin mengabdikan diri sebagai relawan untuk membela negeri. Lalu Tiohui mengatakan, "Kita tiga pemuda mempunyai seia sekata untuk membela negeri. Alangkah baiknya kalau kita ikat di dalam persaudaraan. Rumahku dekat, mari kita ke rumahku. Nanti kita bersama-sama bersembahyang kehadirat Dian, kita angkat saudara." Lalu mereka bertiga ke rumah Tiohui, dan di bawah pohon persik mereka mengadakan suatu upacara sembahyang kecil untuk mengangkat saudara, dan Laopi sebagai yang tertua, kemudian Kuan Kong yang kedua, dan Tiohui yang ketiga. Tiohui mempunyai banyak langganan, juga banyak pegawai, maka semuanya dikerahkan untuk mendaftarkan sebagai relawan membela negeri. Inilah awal dari tiga saudara itu menjadi relawan membela negeri. Nah, di sini dikisahkan bahwa Kuan Kong mempunyai suatu kepribadian yang sangat baik. Ia sangat setia dan menjunjung tinggi kebenaran, berani, menjunjung tinggi kesusilaan, dan sangat tahu budi. Kisah yang terkenal adalah Kuan Kong ke Ngokuan, atau Kuan Kong melewati 3 negara. Dikisahkan pada suatu ketika di suatu pertempuran, pasukan mereka kalah cerai-berai, sehingga Kuan Kong melarikan diri dengan mengawal 2 orang istrinya Laopi. 2 susunya naik kereta, dia sendiri naik kuda mengawal di depan. Sialnya, mereka tertangkap oleh musuh yang dipimpin oleh Perdana Menteri Choujo dari negara Gui. Choujo melihat pribadi Kuan Kong tidak ditahan, tidak dipenjara, akan tetapi malah disambut dengan pesta pora, dengan tari-tarian. Kuan Kong diberi hadiah pakaian yang indah, karena Kuan Kong pada saat itu pakaiannya sudah compang-camping karena habis berperang dan kalah. Setelah mandi, Kuan Kong mengenakan pakaian pemberian Choujo yang indah. Akan tetapi pakaian yang compang-camping pemberiannya Laopi
tetap dikenakan di sebelah luar. Jojo melihat itu bertambah kagum betapa setianya Kuan Kong terhadap Lau Pi. Setelah petang, disiapkan suatu kamar yang besar indah untuk Kuan Kong dan dua istri Lau Pi. Melihat itu, Kuan Kong mempersilahkan dua sosonya untuk masuk kamar, lalu ditutuplah kamar itu dari luar, dan Kuan Kong berjaga di luar pintu, duduk, golok tetap di sampingnya, dia minum arak dan membaca buku Junjiu, buku sejarah perperangan yang ditulis oleh Nabi Konghucu. Makanya saat ini ada patung Kuan Kong yang sedang membaca buku Junjiu itu. Dengan teguh dipegang kesusilaan, kesopanan, dia sampai akhirnya tertidur lelap dalam posisi duduk, bukunya di meja dan cawan arak juga di meja, goloknya di sampingnya. Diam-diam Jojo mengintai. Melihat hal itu, Jojo tambah kagum. Ternyata di samping setia, Kuan Kong juga sangat menjunjung tinggi kesusilaan. Esok harinya diberilah bermacam-macam hadiah, dipestakan sampai 7 hari 7 malam. Semua hadiah diterima, tapi tidak dibuka sedikit pun. Suatu ketika Jojo memberi hadiah seekor kuda yang dapat berlari 1000 li di dalam 1 hari. Melihat hadiah itu, Kuan Kong langsung paikui sama Jojo, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dia berkata dengan Jojo, dengan kuda ini saya dapat mencari di mana kakak Lau Pi berada. Melihat keteguhan Kuan Kong, lalu Kuan Kong beserta 2 orang istrinya Lau Pi dilepaskan untuk mencari di mana Lau Pi berada. Sesungguhnya politik Jojo dengan menghujani hadiah pada Kuan Kong ini sebetulnya sudah terdapat di dalam kitab Tao Te Ching atau Tao Te King yang ditulis oleh Lao Tzu. Andai kata kita akan menangkap ayam, janganlah kita mengejar-ngejar ayam itu, tapi berilah makan pada ayam itu. Ayam akan mendekat dan lebih mudah ditangkap. Siasat itulah yang diterapkan Jojo pada Kuan Kong, akan tapi tidak berhasil. Setelah bergabung dengan Lau Pi, lalu pada suatu ketika terjadi pertempuran sengit antara pihak Lau Pi dengan Jojo. Saat ini terbalik, Jojo yang kalah. Lau Pi mempunyai seorang penasihat perang yang bernama Gong Ming atau Cu Kat Liang.
dia dengan jitu sekali memperhitungkan bakalnya Cojo ini akan melarikan diri di suatu lembah. Nah, apabila dicegat di mulut lembah itu, maka Cojo bisa dibinasakan. Dengan gagah berani, Kuan Kong mengajukan diri untuk membawa pasukan untuk membunuh Cojo. Gong Bing berkata, "Kamu tidak akan berhasil." Kuan Kong marah, berani mempertaruhkan, apabila saya tidak bisa membunuh Cojo, saya bersedia dipenggal kepalanya. Ya sudah, karena semangat yang menyala-nyala dan kemauan yang keras, lalu dikabulkan. Kuan Kong akhirnya memimpin satu pasukan yang masih segar untuk mencegat di mulut lembah itu. Benar, tidak lama kemudian terlihatlah Cojo dengan belasan orang pengawalnya yang sudah lelah mau melewati situ. Begitu melihat Kuan Kong dengan golok besarnya mencegat di atas kuda dengan pasukan yang masih segar, Cojo lemas. Kemudian Cojo berlutut di hadapan Kuan Kong dan mengingatkan, dulu pada waktu Paduka saya kalahkan, saya tahan, saya perlakukan dengan baik, dengan pesta pora, dengan tari-tarian, dengan hadiah-hadiah yang sangat berharga. Maka izinkanlah saat ini saya melewati lembah ini, mulut lembah ini, untuk menyelamatkan diri. Karena pasukan saya tinggal belasan orang yang sudah sangat lelah dalam kekalahan perang. Kuan Kong menitikkan air mata, mengingat budinya Cojo pada waktu dirinya ditahan bersama 2 orang istrinya Laopi. Lalu, baiklah, silahkan lewat. Dan dengan lemas, Kuan Kong kembali ke markasnya, menyerahkan diri kepada Gong Bing untuk dipenggal kepalanya. Melihat itu, Laopi cepat-cepat memohon pada Gong Bing untuk tidak memenggal kepalanya Kuan Kong, karena tenaganya Kuan Kong masih dibutuhkan di dalam peperangan itu. Gong Bing pun berkata, saya sudah menduga kamu tidak mungkin dapat membunuh Cojo. Tapi hal ini sudah terjadi. Biarlah Cojo masih hidup. Hal inilah yang menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga pada kita semua, bahwa di dalam kehidupan kita harus selalu ingat budi. Bahkan Kuan Kong bersedia dipenggal kepalanya. Sesungguhnya Kuan Kong bukanlah suatu jenderal perang yang gagah berani, yang selalu menang di dalam pertempuran, karena pada akhirnya dia kalah dalam pertempuran dan kepalanya dipenggal oleh musuhnya. Beliau wafat pada usia 59 tahun, jadi belum terlampau tua,
dengan kepala terpisah dari badannya. Disinilah dikisahkan arwahnya Kuan Kong mencari-cari, di mana kepalaku? Di mana kepalaku? Pada saat itu arwahnya ketemu dengan seorang pendeta Buddha. Sang pendeta Buddha itu berkata, berapa ratus kepala yang sudah kamu penggal? Kamu hanya kehilangan satu kepala saja, kok sudah bingung? Kuan Kong tertegun, dan sejak itulah arwahnya menganut ajaran Buddha. Dan di dalam Buddhisme, Kuan Kong dikenal sebagai Kang Lam Posat, seorang dewa pelindung Dharma. Maka pada vihara Buddha tertentu, patung Kuan Kong ada yang dibuat besar dan ditaruh di depan pintu karena fungsinya sebagai penjaga Dharma. Kuan Kong ini dipuja oleh berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai macam maksud. Ada yang memuja sebagai dewa pelindung dari mara bencana. Ada yang memuja sebagai teladan akan kejujurannya. Bahkan pada waktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, di setiap pengadilan negeri ada patung Kuan Kong untuk menyumpah orang-orang yang bukan beragama Kristen, bukan beragama Islam, bukan beragama Katolik, dan kebetulan seorang Tionghoa, maka dia harus sembahyang di muka patung Kuan Kong itu. Di dalam bahasa Hokkien, dia harus mengucapkan Jin Cije. Semoga saya dihukum apabila saya melanggar sumpah yang saya ucapkan ini. Semoga saya dihukum. Itulah kepercayaan terhadap Kuan Kong yang sampai saat ini masih dipuja. Bahkan hampir di setiap kelenteng ada patung Kuan Kong, dan di kota-kota besar ada kelenteng khusus untuk memuja Kuan Kong. Misalnya saja di Semarang, di daerah Tanah Mas, ada kelenteng yang sangat besar yang bernama Kuan Tembio. Kemudian di Tuban, Kuan Singbio. Semuanya memuja pada Kuan Kong. Demikianlah Kuan Kong dipuja karena mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap negara, sangat tahu budi, menjunjung tinggi kesopanan, jujur, dan gagah berani. Sesungguhnya 5 hal itu sudah terdapat di dalam hati nurani masing-masing manusia, di dalam hati nurani masing-masing umat. Oleh karena itu, umat dapat memuja Kuan Kong karena sesuai dengan isi hati nuraninya. Hati nurani itu merupakan percikan lelatu dari Dian
yang dinamakan sing. Makanya di dalam ajaran Konghucu disebutkan Dianbing Ciwising. Itulah sekelumit mengenai Kwan Kong sebagai sosok pribadi yang langka. Semoga uraian saya dapat menambah pengetahuan dan dapat memacu umat Tridharma untuk meneladani sifat-sifat Kwan Kong, yaitu setia, tahu budi, menjunjung tinggi sopan santun, dapat dipercaya. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Trinabia.